rekan-rekan Menyaners. Kita ketemu kembali di episode Atlantis Series yang ke-32. Malam ini kita akan membahas lanjutan dari minggu kemarin, namun agak berbeda sedikit. Jadi sebentar, saya cek Mas Agung dulu. Belum ada, belum muncul. Jadi kita akan, udah ini. Nah, kita tunggu sebentar, semoga koneksi bagus. Halo Mas Agung. Halo Pak, gambar Halo. Separuh. Waduh, ada raja Mas. dari mana itu? Mas, jadi tadi sebelum Mas Agung join, tadi kita sudah ngobrol dengan rekan-rekan ini, udah 28 yang join. Jadi kita udah sepakat Mas. Jadi kalau Mas Agung nanti 5 tahun ke depan event ini bisa tetap bertahan, ya, tidak kehabisan bahan, kita mau masukin muri Mas. Wow. Jadi ini adalah event yang rutin, ya, event yang membahas Atlantis, ya kan. Kalau lain-lainnya kan cuma buku, seminar. Nah, kita akan masukkan ke muri. Nah, kenapa 5 tahun, Mas? Karena 4 tahun lagi itu akan ada pemilu, Mas. Nah, dengan harapan nanti setahun setelah pemilu kan biasanya ada yang reshuffle. Nah, nanti Mas Agung biar bisa jadi menteri reshuffle, Mas. Nah, atau kalau kita followernya makin banyak, kita bikin partai Atlantis, Mas. Jadi nanti Mas Agung akan kita usulkan, kita pasangkan dengan Pak Anies Baswedan, Mas. Karena gini Pak, kita udah sepakat ini tadi, ini udah sepakat, Mas Agung nggak boleh nolak. Karena Pak Anies itu singkatannya Abbas, Anies Baswedan. Nah, Mas Agung kan juga Abbas, Agung Bimo Sutejo kan. Nah, nanti jadi Abbas dan Abbas. Ini lucu-lucuan aja. Memang teman sekolah saya dulu kok di SMA 2. Oh iya. Oh iya, betul. Oh ya, udah cocok Mr. and Mr. Abbas nanti ya. Enggak. Jadi gitu Mas. Tapi saya nggak mau. Oke Mas, ini guyon, ini bukan event politik. Enggak, ini kita mendukung pemerintah. Kita mendukung Laut Natuna Utara, kita mendukung pindah ibu kota. Jadi ya, tapi dengan alasan yang beda. Tapi tadi yang muri tadi kita sudah siap-siap Mas. Jadi nanti kita akan daftarkan ke Jaya Suprana bahwa ini event Atlantis yang rutin terus tiap Rabu malam kita bahas. Jadi gitu Mas. Nah, ini sebetulnya Rabu Pon. Jadi kita sudah bahas ya tanggal 9 kemarin bahwa pilkada, bahwa akan terjadi sesuatu, dan ternyata benar. Cuman ini katanya hari Sari Agung. Jadi sebetulnya kurang bagus mengambil keputusan, tapi ya nggak apa-apa lah ya, kita ikutin. Itu kan mungkin cuman ini cuman mitos ya. Oke Mas Agung, kita lanjut ke Alun Jagat. Namun sebelum kita lanjutkan, ini ada 2 pertanyaan. Nah, saya akan membacakan pertanyaan ini yang saya rangkum dari teman-teman. Nah, jadi kita punya gelar baru. Jadi ada Mbak Mentari Ufuk Timur, kita dinamakan Menyaners. Jadi followers Mas Agung itu namanya Menyaners, Mas. Ada slankers, kita Menyaners. Iya. Lucu juga ya. Ini local wisdom beneran ini. Oke, Mas. Pertanyaan pertama, Mas. Kenapa Mas Agung begitu yakinnya bahwa cerita ini atau petunjuk ini adalah berasal dari leluhur? Karena sekarang ini kan banyak orang ngaku-ngaku tuh ada mimpi ini, mimpi itu. Nah, bagaimana untuk tahu atau Mas Agung begitu yakinnya bahwa ini petunjuk yang valid dari leluhur kita dulu? Silakan Mas. Oke, yang pertama tentu saja tentang beberapa hal yang pernah kita lakukan Pak ya. Yang salah satu yang pernah kita lakukan adalah pencarian Gunung Lelakon itu, yang kita ngomong ada piramid, waktu kita geolistrik ya ada, cuman walaupun nggak dapat izin untuk penggalian, tapi paling tidak bukti geologinya itu kita punya gitu. Yang pertama. Terus yang kedua,
pemilihan simbol kuda itu kan banyak teman-teman yang pada protes dulu. Kenapa kok kudanya kok bukan kuda yang lagi tegak, apa ya lagi berdiri? Kenapa kok kudanya harus kuda lari? Kenapa kudanya larinya kok dari kanan ke kiri gitu kan? Jawaban saya Ini Mas cuman ya. ya, besok pasti ada Ini. kuda kayak gitu. Larinya dari kanan ke kiri, tidak ada satu orang pun yang akan memfoto kuda itu terbang dari kiri ke kanan. Adanya dari kanan ke kiri ya, cuman jawab gitu. Karena perintahnya begitu. Akan ada kuda terbang yang kelihatan dari kanan ke kiri. Maka lambang kita menjadi seperti itu. Nemu, oh iya, yang itu yang minggu lalu ya. Kalau gambar Ya. lambang itu, Ini Mas. itu Nah yang, ini saya putar itu play yang, videonya dulu Mas. Ya. ya, ya, ya. Nah, oke. Ya, ya, oke. Oke Mas. Itu kan Nah ini kelihatan Pak, tidak ada orang yang menggambarkan dari kiri ke kanan kan? ya, Seperti gambaran kita dari kanan ke kiri kan Pak? ya. Itu yang pertama. Karena kalau ada orang satu saja yang memvideo itu dari kiri ke kanan, berarti kita sudah salah. Karena perintahnya hanya ada kelihatan dari kanan ke kiri gitu loh Pak. Itu yang kita terima. Oh. Dan ketika itu terbukti di atas KPU seperti itu, ya berarti kita yakin sekarang bahwa yang kita terima bukan dari leluhur yang bukan leluhur gitu. Tuh, itu ciri-ciri yang paling ini di belakangnya Pak Marius kebalik ya gambarnya. Kembali ya. Oh, Oh, iya, oh. iya, iya, iya. Jadi ini salah ya, Mas ya. Nah, Mas, ini Ya, kok kayak tulisan Arab dari kanan ke kiri, apa hubungannya, Mas? Atau kebetulan aja? bukan. Karena perintahnya memang kudanya lari dari kanan ke kiri, Pak. Perintahnya yang kita terima seperti itu. Besok akan ada kuda putih Oh, yang lari dari kanan ke kiri gitu. Dan itu di tempat yang sangat oh, akan banyak dilihat banyak orang. Makanya kita harus menggunakan lambang itu gitu loh. Dari kanan ke kiri larinya, bukan dari kiri ke kanan dan bukan kuda yang lagi tegar gitu, bukan. Karena memang perintahnya begitu. Buktinya perintahnya cocok Pak. Dengan hmm, gambaran yang kita ini ya, jadi ya benar kan. Berarti bukan abal-abal beliau gitu. Oke. hmm, Cukup Pak, gitu jelas ya. kan? Oke, Nah, oke, udah cukup, Mas. Karena banyak teman yang baru gabung kan, beberapa pada tanya. Oke, kemudian yang kedua, Mas, mengenai pusaka. Kan beberapa sesi kemarin kita berbicara tentang pusaka. Nah, ini pusaka leluhur yang dikuasai oleh bangsa asing. Itu apa nggak berbahaya, Mas, terhadap NKRI kita? Silakan, Mas. ini Pak. Pusaka itu ada yang namanya sandi ya Pak ya, atau mantra. Bahasa gampangnya password. Cuman kalau password itu kan cuman satu suku kata atau dua suku kata gitu. Tapi kalau mantra itu sekian bait, jadi itu bukan hanya satu dua mantra apa suku kata gitu. Eh, dan ini pusaka itu juga tahu siapa yang layak dan berhak menggunakan gitu. Jadi kalau ada di tempat lain itu justru malah memperingan orang yang nantinya yang mempunyai hak untuk menggunakan itu. Kenapa? Karena tidak perlu merawat, tapi sudah dirawatkan orang, tapi yang bisa menggunakan dia. Seperti halnya gini, pesawat terbang dan kapal selam dan kapal-kapal Amerika itu kan ada rudal nuklir yang mereka miliki yang ditaruh di kapal-kapal itu dan di pesawat dan sebagainya gitu. Tapi memang komandan kapal selamnya bisa menggunakan, enggak kan Pak? Yang bisa menggunakan Presiden Amerika kan, yang bisa menekan tombolnya itu. Jadi justru mereka itu yang ketempatan pusaka saat ini itu hanya bisa merawat, tapi tidak bisa menggunakan. Yang pertama itu ya. Yang kedua, kalau mereka tidak merawat, justru mereka yang celaka. Gitu. Ya, Hmm. ya seperti Tapi kalau contohnya dipakai untuk nyerang kita gimana, Mas? nggak Dipakai mungkin untuk bisa nyerang Pak. kita. Nggak mungkin bisa. Karena mereka nggak Oh, mungkin bisa gunainnya itu nggak bisa. Mereka jadi selama ada di tangan mereka itu hanya bisa menjadi besi dan mungkin anugerahnya mereka bisa menikmati tapi tidak bisa menggunakan untuk mengadakan pukulan nggak akan bisa. Karena itu juga ada masalah sandi dan ada masalah ini kan kode berlapis yang sudah di leluhur gitu loh. Tidak seperti orang zaman sekarang, password cuma satu dua kata. Wah, ini kan sekian bait kalimat dan bahasanya aja mungkin mereka nggak kenal bahasa yang digunakan untuk mantranya hmm. tersebut gitu. Jadi aman Oke. Pak. Nggak apa-apa Mas, Jadi kita kayak terima seperti kasih mobil jawabannya. gitu ya. Heeh. Jadi seperti Ya, mobil, Mas ya. Kalau orang yang bawa mobil kan bayar STNK. Nah, kalau dia nggak bawa keyless-nya, nggak bawa itunya remote-nya kan dia juga nggak bisa gunain kan, Mas. Jadi itu jadi iya, kayak si rongsokan aja kan ya. Oh, jadi kita iya, nggak perlu khawatir, Mas ya. Sepanjang nggak perlu. passwordnya kita pegang, Mas ya. Iya.
Dan nanti setelah saatnya harus dikembalikan, ya harus dikembalikan. Karena kalau tidak dikembalikan, ya risiko untuk bangsa tersebut gitu. Ya kita lihat aja gitu. Oke lah, saya kira cukup ya Oke. Pak ya tentang Oke itu. ya, oke Mas. Kita teruskan. Ini alun jagat. Terima kasih. Ini gambar-gambar ini dipersiapkan atau disusun oleh Mas Nogo ya dari Jogja. Jadi terima kasih sudah menyuplai. Jadi meringankan saya untuk bertanya. Gitu. Walaupun ini gambaran ini kan sebetulnya kalau enggak kan saya bingung Mas menerjemahkan sampean itu kan ilmu saya belum nyampe kan gitu. Nah makanya sebelum menjadi partai jadi kita harus membentuk tim research. Nah ini Mas Nogo yang berperan. Nah ini Mas satu ini ada Sekar Telon ini apa ini? Apa hubungannya? Dan alun jagat sendiri juga kita kurang ngerti apa sih Mas ini Mas sebenarnya. Baik. Ini sesaji yang sering kita gunakan. Biasanya kita gunakan pada saat Jumat Legi, Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, sama ya weton saya gitu. Nah, itu di situ ada mawar merah, melati, dan kandil putihnya 3. Nah, kemudian disusun mawarnya ada di tengah, di dalam cawan, di tengah. Terus kemudian kandil putihnya 3 dibikin seperti kayak cahaya bintang. Sebenarnya kan leluhur sudah memberitahu besok kalau sudah ada yang namanya Tejo Darbosuro yang gede sekali dan gedenya hampir 1 cawan, ini yang dimaksud dengan 1 cawan adalah satu wilangan. Wilangan itu jagat wilangan itu kan kalau dalam bahasa zaman sekarang mungkin nyebutnya galaksi ya, karena kalau di kita ada banyak sebutan sebenarnya. Jadi kita yang namanya jagat bilangan itu galaksi. Jadi tidak sampai sebesar 1 galaksi, tapi itu cukup besar. Itu sudah mulai ada gejala tanda-tanda zaman untuk kembalinya ke zaman Kolosubo, gitu loh Pak. Jadi kita menunggu itu gitu kan sebenarnya. Nah dari sini untuk pembahasan saat ini karena kita sudah mulai masuk di antareksa untuk intronya, maka kita akan mulai dengan adanya Tejo Darbosuro yang sudah mendekat ke bumi gitu. Gitu. Jadi ini sebenarnya perlambang yang diberikan leluhur ke kita sejak dulu. Ini kehebatan Mas Agung. Ini masa cuman kembang aja bisa jadi cerita ya. Ini memang luar biasa ini. Ini saya pikir Mercy Mas tadi Mas. Ini tadi mau hampir saya gambar, saya punya potongan Mercy. Soalnya ini ada 3, ternyata ada merahnya nggak jadi. Jadi ini juga 3 berlian juga iya, Pak. Iya. Mitsubishi juga. Oh iya betul. Kan mobil saya yang satunya Mitsubishi. Oh iya. Makanya ini apa gitu. Nah sementara alun jagat sendiri banyak orang tanya, bahkan di IG itu pengen dikasih bocoran karena nggak ngerti ini maksud flyer alun jagat ini apa itu Mas? Apa hubungannya ya dengan ini semuanya ini? Berarti ini sudah mulai masuk di pinggiran dari ininya sudah mulai masuk gitu loh Pak. Pinggiran dari Tejo Darbosuro ini sudah mulai masuk. Penjelasannya nanti, tapi turut gambar per gambar dulu aja yang sudah dipersiapkan Mas Nogo. Iya, emang orang namanya pakar itu apa aja bisa jadi cerita ya. Heran saya benar-benar. Nah ini apa ini Mas? Ini teluh beraja, ini warna merah. Wah. Ya. Teluh beraja itu zaman dulu digunakan oleh perompu untuk nangkep sesuatu dari angkasa yang kemudian dibikin menjadi pusaka. Dan kemudian untuk menangkap satu kekuatan alam untuk dimasukkan ke pusaka tersebut gitu loh. Nah, itu baru ini ya, apa namanya sepersekian kekuatan yang ada dari Tejo Darbosuro. Jadi Tejo Darbosuro itu gabungan dari Teluh Brojo yang sangat banyak dan sangat besar sekali. Dan saat ini itu memang sedang menuju ke bumi dan paling tidak pinggirannya sudah nyampe sih. Terus apa namanya yang Teluh Brojo ini dalam bentuk yang lebih kecilnya lagi itu biasanya digunakan orang yang digunakan untuk sesuatu hal yang agak salah sedikit gitu loh, seperti santet misalkan ngerubah panci dimasukkan ke muka orang, ke perutnya orang atau gimana gitu loh Pak. Itu yang anu ya, tapi
dalam skala yang sebenarnya itu kan digunakan para empu dulu dan digunakan untuk ngelemesi besi dan sebagainya. Jadi, wah, Makanya namanya jamnya teluh, Mas ya. berdering. Ya, Oh namanya ya telur ya ya ya, belajar. udah 15 menit Mas, nggak berasa. Makanya namanya teluh, Mas ya. Nah, Ya, ini bagus atau jelek Mas bagi bumi kita kalau dideketin seperti ini, benda-benda seperti ini. nah, nanti di Oh, penjelasan nanti. berikutnya, Pak. Nanti setelah gambar-gambar semuanya nanti Oke. ada penjelasan lebih lanjut. Oke, Mas, kita lanjut. Gambar berikutnya ini nebula merah, Mas. Ya, nah kebetulan berdasarkan beberapa penjelasan astronom saat ini eh, bumi kita ini sedang memasuki bekas supernova yang orang kadang menyebutnya nebula. Nebula itu dikatakan sebagai eh, gumpalan gas, awan dan awan gas dan zat radioaktif, cahaya dan sebagainya, materi dan antimateri dan sebagainya yang ada di sana. Dan saat ini bumi kita sedang memasuki daerah tersebut gitu loh Pak. Nah, ini Hmm. sama persis dengan pernyataan leluhur bahwa besok kalau bumi sudah masuk Tejo Darbo Suro gitu kan. Jadi saya pikir Hmm. ini sangat berhubungan dengan tanda-tanda zaman yang sudah ditulis oleh leluhur kita zaman dulu gitu. Dan eh, sementara ini kalau nggak salah sih penjelasannya sudah sekitar beberapa bulan yang lalu ya tentang masuknya itu, tentang masuknya kita sedang memasuki bekas supernova gitu istilahnya oleh mereka, gitu Pak. Hmm. Kasih, Oke, kita lanjut Mas ya. Takutnya ya, nggak selesai ini. ya, Oke, penting selesai dulu. berikutnya ini bagus sekali nih bentuknya. Ini ledakan supernova bisa kayak seperti ini Mas ya. Ya, ledakan supernova itu adalah ledakan dari suatu bintang, di mana bintang tadi ketika sudah kehabisan bahan bakar, maka dia akan mengembang. Dan pada saat mengembang, kemudian terjadi keruntuhan gravitasi, maka terjadi ledakan yang super hebat. Itu namanya supernova. Nah, supernova itu akan mengeluarkan bentuk-bentuk cahaya seperti itu. Dan itu berbahaya sekali kalau bumi memasuki tempat-tempat seperti itu. Ada banyak efek yang bisa diterima dan ada beberapa gejala yang bisa di ini ya. Kalau untuk orang-orang yang eh, ngerti masalah permenyanan itu yang kerasa di kita adalah berubahnya gelombang sosrodoro. Jadi sosrodoro itu kan gelombang yang kita terima dalam bentuk denging yang ada di telinga itu, Pak. Ning gitu kan. Hmm. Nah, itu akan Hmm. kalau orang yang peka akan merasakan ada perubahan di situ. Dengingnya jadi beda. Nah, kadang-kadang jadi agak gimana gitu, agak setengah agak budek dikit kadang-kadang gitu. Karena ada perubahan dingin seperti kalau kita naik bis terus kemudian kita tuh Hmm. lama di dalam bis kemudian turun itu kan ada suara angin yang agak beda kan Pak. Karena ada perubahan Hmm. tempat dan sebagainya seperti itu. Nah, ini kondisi ini sebenarnya sudah terasa dari tahun 2014. Tapi eh, ya paling tidak eh, bekas supernova yang dimasukin bumi kalau para pakar ini baru melacak beberapa bulan yang lalu. Tapi kalau Menyan sudah dari awal tahun 2014. Sebenarnya begitu. Oke, lanjut Pak. Hmm. Iya, 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 iya. Ternyata leluhur kita juga sudah bisa melacak. Nah, ini ledakan hipernova, Mas. Berarti lebih besar dari supernova tadi ya? Ya, ya, seperti supernova kasusnya sama, cuman ini ledakannya lebih besar. Karena ledakannya lebih besar berarti jangkauannya juga lebih luas. Jadi efeknya juga lebih besar terhadap alam raya dan sekitarnya itu lebih luas. Nah, untungnya yang daerah yang kita lewati ini adalah bekas supernova gitu loh, yang sudah sekian yang sudah 500 tahun yang lalu sih harusnya, bukan 300 tahun yang lalu, harusnya sudah sekitar 500-an tahun yang lalu baru baru kita masukin saat ini gitu. Jadi Hmm. ya pasti tetap ada Oh, efeknya Pak, tetap ada jadi efeknya. ini sudah ledakan ini sudah terjadi, Mas ya? Saya pikir bakal terjadi nanti gitu. Oh Ternyata bukan, sudah. sudah terjadi 500 Oh. tahun yang lalu, tapi kita baru memasukin itu gitu loh. Nah, tapi di sini ada Hmm. beberapa perbedaan antara kita dan astronom, karena kalau astronom kan ini nyebutnya kita memasuki bekas supernova atau bekas supernova atau apa nggak tahu ya, ya itu istilah Hmm. mereka. Tapi kalau kita kan
mengistilahkan itu ini saat ini kita memasuki bekas dari Tejo Darbosuro, memasuki Tejo Darbosuro yang memang diarahkan ke bumi sejak 500 tahun yang lalu, gitu. Nah, tapi apa bedanya Tejo Darbosuro dengan supernova? Ini akan ada di berikutnya. Oke, siap. Oke, Mas. Ini black hole. Iya. Nah, kalau ledakan supernova itu kan pasti ada inti ledakannya kan, Pak. Dan itu biasanya menjadi lubang hitam. Yang dari kalau kita sebutnya kan selo pengarit ya. Jadi lubang hitam ini menjadi inti dari supernova dan mempunyai kekuatan gravitasi yang sangat besar, dan kemudian bahkan cahaya pun tidak bisa lolos dari sana gitu loh ceritanya para astronom gitu. Tapi kalau Tejo Darbosuro ini nggak punya pusat, Pak, karena cuma cahaya melayang gitu aja kan, dari kayangan Jonggiri Saloka terus diarahkan oleh Sang Hyang Bathara Narada menuju ke arah bumi gitu. Dan makanya ini yang benar siapa? Kalau kita memasuki bekas supernova berarti bahaya banget karena menuju ke black hole kan berarti. Tapi kalau ini adalah Tejo Darbosuro maka tidak ada black hole-nya seharusnya. Gitu. Nah, di sini penjelasan dari astronom adalah kita memasuki bekas supernova. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan apakah ada black hole-nya atau tidak gitu. Nah, di sini seharusnya tidak ada karena petunjuk yang kita terima, kita ini memasuki Tejo Darbosuro. Dan Tejo Darbosuro pertanda, salah satu tanda zaman yang mengikuti perubahan zaman Kolo Subo besok, dari Kolo Bendu ke Kolo Subo itu. Gitu, Pak. Jangan-jangan Mas Agung ini alien ya, bukan penduduk bumi ya, kok tahu ya? Kayak. Oke, Mas. Ini Menyan, Pak, yang bikin tahu. Oh, menyan. Oke. Mas, ini primordial black hole. Apa ini, Mas? Bedanya apa, Mas, dengan yang tadi? Kalau primordial black hole itu black hole yang lebih kecil, Pak. Yang saat ini kan lagi banyak orang astronom yang lagi menduga planet ke-9 adalah primordial black hole karena planet ke-9 ini susah dilacak tapi mempunyai efek gravitasi yang sangat besar, yang ukurannya sangat kecil tapi mempunyai gravitasi yang sangat besar. Itu bukan supermassive black hole ya, karena kalau supermassive black hole itu kan yang ada di tengah galaksi biasanya, atau di tengah jagat bilangan. Nah, kalau ini itu enggak, itu karena bentuknya sangat kecil dan dia pada posisi agak mengorbit ke matahari, tapi akibat dari keberadaan dia maka terjadi kerancuan ketidakteraturan orbit di Neptunus ke belakang, di Neptunus Uranus dan sebagainya itu ada kelainan orbit gitu loh. Gara-gara primordial black hole yang di planet 9 yang diperkirakan itu adalah planet 9. Ya, jadi setelah Pluto dilepas jabatannya jadi planet ke-9 karena terlalu kecil dikatakan planet, maka kan kemudian dianggap sebagai dwarf ya, atau planet cebol gitu. Jadi akhirnya planet ke-9 itu yang dicari dan kemudian diperkirakan itu. Nah, masalahnya kalau kita menuju ke supernova, seharusnya supernova itu minimal juga ada, kalau nggak ada supermassive black hole-nya, ya black hole yang lebih menengah atau black hole yang paling kecil. Nah, black hole yang paling kecil itu kan primordial black hole, tapi ini arahnya tidak menuju ke situ, Pak. Berarti kalau kita mengarah menuju ke minimal ke primordial black hole, itu berarti paling tidak berarti memang benar-benar ini supernova, ya kan? Tapi kalau bukan supernova, memang benar-benar Tejo Darbosuro, berarti tidak ada itu juga seharusnya yang sinar datangnya itu tidak dari situ gitu loh. Dan ini seharusnya tidak ada itu, gitu Pak. Makanya saya tetap ngotot bahwa ini bukan supernova dan bukan hipernova, gitu. Gitu Pak. Oke. Ini bagi rekan-rekan yang baru gabung. Jadi ini sebetulnya adalah pengantar untuk kita memasuki nanti pembahasan galaksi. Jadi antara udara sama pembahasan nanti kita kasih pengantar dulu supaya kita ada landasan ini Mas ya, landasan pengetahuan dulu. Dan banyak rekan-rekan yang komen di chat baru
dengar istilah-istilah ya malam ini gitu. Apalagi saya Mas ya, saya juga baru tahu ini. Oke, kita lanjutkan Mas. Ini berikutnya ada bintang neutron. Ini bagus sekali ini bintangnya. Apa Ya, ini Mas? bintang neutron itu bintang yang kecil tapi mempunyai massa yang sangat besar. Jadi kan efek dari ledakan supernova itu ada tiga kemungkinan ya. Jadi terbentuk black hole kecil, black hole agak menengah, atau supermassive black hole. Kalau yang hypernova mungkin yang itu ya, yang supermassive black hole. Atau kalau tidak bentuk bintang neutron. Nah, kalau memang sesuai pernyataan astronom bahwa kita memasukin bekas supernova, maka seharusnya kita menuju, kalau nggak menuju ke bintang neutron, ya menuju ke primordial black hole atau black hole yang menengah atau black hole yang paling besar, yang supermassive. Tapi kalau ternyata ini cuma Tejo Darbosuro, seperti pernyataan leluhur kepada saya, maka seharusnya kita tidak menuju ke bintang neutron dan juga tidak menuju ke black hole tadi gitu. Jadi di sini benar siapa gitu aja, coba nanti kita lihat di tengah jalan siapa yang lebih tepat gitu, karena kalau memang kita memasuki bekas supernova, maka supernova itu pasti ada penyebabnya, dan penyebabnya pasti masih ada di tengahnya gitu kan. Ya, di tengahnya itu ada, kalau nggak black hole ya memang ada bintang neutron seperti itu. Jadi menurut saya ini tidak akan ketemu itu nanti, karena itu adanya jauh banget, tidak menjadi tempat yang sedang kita arah gitu. Artinya yang kita tuju ini bukan bekas supernova, tapi benar-benar Tejo Darbosuro. Memang bentuknya mirip dengan nebula, tapi paling tidak itu tidak ada ininya, tidak ada intinya seperti itu gitu Pak. Iya. Jelas ya. Bukan makin nggak jelas, makin bingung nih Mas. Yang di chat juga makin bingung. Ini bukan makin jelas Mas, tapi untuk membuktikan, menjawab pertanyaan Mas Agung bahwa nanti yang benar siapa. Tapi kalau beneran terjadi kan kita mati semua. Jadi untuk membuktikan ini kita udah jadi arwah semuanya ini Mas. Enggak. Ini kecuali kalau selamat ya, kalau selamat baru gitu. Enggak, bingung Pak. ini. Ya itu Mas Luki juga bingung. Saya juga bingung nih. Bukan makin jelas. Ini baru kali ini dengerin makin bingung. Ya gimana Mas itu? Gini Pak, karena gini, yang namanya perubahan zaman itu kan tidak semua orang akan kena hukuman, tidak akan semua orang habis gitu kan, enggak. Pasti ada yang selamat, dan moga-moga kita termasuk yang seperti itu gitu kan. Alhamdulillah. Kalau paling tidak gini Pak, kalau misalkan kita mendekat ke bintang neutron atau kita mendekat ke black hole, itu maka ada yang namanya efek yang berupa perubahan gelombang gravitasi. Nah, perubahan gelombang gravitasi yang denyutnya itu denyutnya aneh itu kan tidak kita alami. Yang kita alami justru perubahan gravitasi yang lain yang kita akan jelaskan minggu depan. Nanti minggu depan kalau bisa bawa Pak Marius bawa kalkulator ya, atau yang Pak dengerin bawa kalkulator, bawa oret-oretan dan sebagainya, nanti supaya bisa ngitung. Jadi kira-kira kalau Jokowi-nya kan berjalan kira-kira kapan, itu nanti kita akan coba latihan ngitung bareng-bareng gitu. Tapi gini Pak, bahwa kalau memang menuju ke bintang neutron atau menuju ke black hole, maka memang sangat berbahaya. Tapi kalau itu bukan black hole atau bukan bintang neutron, cuma cahaya saja yang lewat, yang akan mengenai bumi, ada efeknya, ada efek-efek tidak baiknya juga ada. Tapi paling tidak akan semengerikan kalau mengantem ke itu tadi kan Pak, ke black hole dan ke bintang neutron tadi gitu. Jadi ya harusnya tetap selamat Pak. Selama kita nggak punya kesalahan, masa ya mau celaka sih? Enggak lah Pak. Itu kata Mas Mahfud Sluman Selamat itu Mas Selamat lagi. Enggak, saya ini heran, ini Menyan kok bisa kayak begini, ini gimana ceritanya gitu. Ini saya semakin yakin bahwa Mas Agung ini dapat ilmu dari bukan manusia biasa, ini dari alien mungkin Mas. Oke Mas, ini kita hafalin aja dulu ya, karena saya mesti harus belajar lagi nih. Oke Mas, nah ini baru dengar tadi berkali-kali disebut
Tejo Darbosuro. Apa karena nama Mas Agung ada Tejonya itu? Bimo Enggak Sutejo sih. itu? Enggak, Enggak, ini Pak. istilah dari mana sih? Saya belum pernah referensi. Saya baca buku Serat Centini, Pustaka Weda Sasangka, belum ketemu Tejo Darbo. Ini istilah apa sih sebenarnya? Kok ada kayak Nah, gini? Apa Mas ini? di pewayangan ada, Pak. Makanya saya sudah ngomong kan, Pak, bahwa beberapa serat kita itu diganti. Dari lama loh saya sudah ngomong itu. Makanya kan keluhan yang disampaikan ke saya oleh beberapa penesepuh zaman dulu itu kan salah satunya. Makanya kalau Pak Marius belajar dari Bedo Sasongko, serat-serat yang ada saat-saat ini, nggak akan nyampe. Karena memang bukan itu yang harusnya dicari. Gitu. Nah, gini Pak ya, yang dinamakan Tejo Darbosuro itu adalah sejenis teluh brojo, tapi yang gede banget karena itu datang dari kayangan Jonggiri Saloko. Itu yang mengeluarkan Sang Hyang Bathara Guru, dan itu yang mengarahkan arahnya supaya tidak ngawur. Arahnya itu adalah Sang Hyang Bathara Narodo. Ini sedang mengarah ke bumi emang. Dan itu gede banget Pak, gede banget. Dan itu sudah mulai memasukin bumi sebenarnya sudah mulai dari 2014. Itu tidak terlihat karena tepat bertepatan dengan tahun baru, sehingga cahaya merah yang tipis tadi itu keselamur dengan ini mercon dan sebagainya itu yang di angkasa, dador gitu. Nah, tapi itu dari 2014 pelan bertahap mulai makin jelas, dan yang agak lumayan jelas itu sejak tahun 2019 lebih jelas lumayan jelas, dan dengingnya dan sebagainya sudah mulai lebih kerasa lagi di 2019 gitu. Dan kalau di cerita pewayangan, memang kalau Tejo Darbosuro ini sudah datang, biasanya akan mendatangi biasanya wilayah tersebut akan ada suatu yang kurang bagus ya, ada bencana atau apa gitu. Ya, tapi moga-moga Pak, moga-moga ya di seperti apapun kalau bisa tuh kita selamat gitu kan. Maka di sini kan pertanda zaman ini kan perlu saya ungkapkan di sini supaya paling tidak banyak orang sudah mulai persiapan dan mulai mengamati alam. Jadi tidak cuek dengan alam gitu. Bahwa alam ini sekarang sedang bekerja menuju ke perubahan zaman gitu ya. Dan ini yang dinamakan Tejo Darbosuro itu makin jelas, makin saat ini sudah makin jelas karena sudah makin mendekati daerah tengahnya Tejo Darbosuro. Jadi nanti tidak akan ada black hole-nya yang jelas gitu loh, tidak ada bintang neutronnya gitu. Kalau saya benar seperti itu kan akan kelihatan bahwa Tejo Darbosuro kan bukan supernova gitu loh Pak. Gitu. Makanya kalau tadi dibilang Tejo Darbosuro dari Teluk Brojo memang karena merah itu Mas ya? Iya. Oke Mas, kita lanjutkan berikutnya. Nah ini tadi sudah diterangkan sedikit ya, bumi memasuki bekas supernova ini Mas ya? Iya. Ini pernyataan para pakar itu kalau nggak salah baru 4 bulan atau beberapa bulan yang lalu saya lupa deh. Tapi yang jelas gini ya, kalau kita mendapatkan berita itu kan 2014 itu sudah masukin pinggiran dari Tejo Darbosuro. 2019 itu makin jelas. Dan sekarang itu lebih jelas lagi sebenarnya. Makin jelas. Dan efeknya bisa dilihat ada beberapa hal yang terjadi di bumi lah, bisa diperhatikan sendiri. Tapi gini Pak ya, tidak perlu khawatir lah kalau selama kita tuh orangnya bener kan, ngapain sih kita takut gitu, karena yang di atas sendiri kan juga tidak asal ambil kan. Kalau misalkan kita nggak salah ya mosok iya sih dikenain hukuman kan enggak. Jadi itu pasti milih kok. Jadi tenang aja. Jadi nggak apa-apa. Yang penting selamat gitu aja. Mungkin selamat. Jadi memang sekarang bumi sedang mengarah ke situ dan enggak, sorry saya potong. Tadi ada pertanyaan dari Mas Maulana bagus. Jadi apa yang harus kita persiapkan Mas dari penjelasan Mas Agung ini? Jadi kita jadi ngeri jadi dengerin ini. Ya, minggu depan saya jelasin Pak. Minggu depan jadi pas topiknya lebih tepat ya. Jadi kan nanti kita bagaimana menghitung kira-kira tanda-tanda zaman itu ke arah mana dan bagaimana itu kan akan kelihatan minggu depan. Kalau sekarang baru ciri-ciri awalnya aja, toh masih belum waktunya kok.
Oh, gitu. oke. Kalau gitu jawabannya adalah yang harus dipersiapkan beli pulsa, Mas, untuk minggu depan. Tadi tadi sebetulnya saya ini sudah siapin buku gede, Mas. Gede banget ini. Ini bayangkan, ini kalau dibuka, saya punya koleksi, jadi namanya Kosmos. Ini cuman setelah dengerin Mas Agung saya jadi minder sendiri karena nggak ada di dalam sini yang dijelasin. Jadi ya nggak usah lah. Ternyata Menyan lebih advance daripada Mas Agung ini. Jadi sorry, Menyan lebih advance dari bikinan sarjana luar negeri. Jadi ya sudah, kita dengerin aja ini. Oke Mas, berikutnya. Nah, Ini kalau apa ini? Rumus kimia apa ini Mas ini? ya, berdasarkan penelitian yang saya lihat di ini ya, jadi kan kita juga nyocokin apa yang terjadi di atmosfer kita gitu. Kalau yang dilihat oleh beberapa ilmuwan adalah terjadinya perubahan beberapa struktur karbon, terdapat apa radioaktif dari karbon isotop 14. Karena karbon itu kan seharusnya isotop 12, ini isotop 14 yang ada di atmosfer, di ujung atmosfer kita. Dan ini makin lama makin banyak. Juga terjadi hantaman sinar kosmis yang makin banyak gitu. Berarti kan memang sudah makin kita memasuki ke daerah tejo karbosura yang makin tebal gitu loh Pak. Cuman kalau secara sainsnya ya kelihatan seperti itu gitu loh. Terdapat struktur kimia aneh yang ada di atmosfer kita gitu loh. Gitu. Jadi jadi nyambung Pak sebenarnya dengan sains. Cuman masalahnya kalau mereka meneliti dengan itu, kalau kita meneliti dengan menyan gitu kan. Bedanya itu. Ini Mas, saya sempat browsing Mas, laboratorium Menyan belum ada Mas, jadi saya usulkan, ayo kita bikin laboratorium Menyan aja, gitu. Jadi kita teliti secara sains gitu loh ya. Jadi Iya. ini oke Mas, kita teruskan. Ini masih unsur kimia Mas ini Mas, apa ini? Ya, itu tadi yang termasuk bekas-bekas supernova yang masukin sebenarnya kan tidak cuma karbon isotop 14 ini kan karena kita susah nyari gambarnya, segambar seadanya aja. Tapi kan ada berbagai macam partikel, tapi yang mayoritas adalah karbon isotop 14 gitu kan, yang sedang masuk ke atmosfer kita. Tapi juga banyak sinar kosmis aneh yang sudah mulai masuk secara bertahap, perlahan-lahan, dan makin lama frekuensinya bukan makin berkurang, tapi makin banyak gitu loh. Jadi yang tadinya mungkin ada orang yang mengatakan bahwa kita ini ada ada bekas dari jalur lintasan suatu komet, tadinya kan begitu. Terus lama-lama ini tiba-tiba berubah. Oh, kita sekarang ini sedang bergerak menuju ke bekas supernova gitu kan. Ya kita waktu itu sama teman-teman cuma ngomong, wah ini coba cocok-cocokan menang siapa nih. Kalau supernova harusnya ada bintang neutron sama black hole, tapi kalau bukan supernova, benar-benar tejo karbosuro, nggak ada itu gitu kan. Dan kita lihat tidak ada seharusnya gitu. Jadi bukan hanya karbon isotop 14 Pak ya, tapi ada zat-zat lain juga yang ini, dan pasti juga ada yang tidak bisa dideteksi dengan peralatan modern juga gitu loh. Karena ada sesuatu yang sifatnya bisa dideteksi oleh menyan kan belum tentu bisa dideteksi oleh peralatan modern. Tapi menyan bisa. Dan menyan pun nggak boleh yang KW Mas ya, harus yang asli ya, yang ori ya. Gitu. Kalau beli online nggak bisa ya Mas. Oke Mas, gambar ke-13 daripada gambar nih saya tunjukin Mas ini. Nah ini saya punya. Ini ciri-cirinya seperti ini. Dan saya tahu namanya karena di sini ada tulisannya. Nah ini Mas. Nah jadi dia menaikin apa ini Mas ya? Lembuan dini. Oh iya ya ini lembunya ada ini ya betul ini. Nah ini apa Mas ini? Beliau adalah Bathara Guru. Bathara Guru itu kan kayangannya di Jonggiri Saloko. Beliau itu dulu kan ketika Sang Hyang Bathari Kanestren meminta kepada Sang Hyang Wening supaya diberi pasangan, maka kemudian kan Sang Hyang Wening menciptakan telur. Ini dari cerita pewayangan loh ya. Kemudian telur itu diremet, cangkangnya berubah menjadi Bathara Antigo yang wujudnya anak masih sekitar, ya wujudnya anak yang masih kecil, tapi bukan balita, di atas balita ya.
yang tipe anak yang lagi bandel-bandelnya gitu, Pak. Terus putih telurnya berubah menjadi Bathara Ismaya, itu wujudnya anak remaja. Terus kemudian kuning telurnya menjadi Bathara Manikmaya, wujudnya orang dewasa. Ketika Betari Kanesten disuruh memilih, maka yang dipilih adalah Bathara Ismaya. Nah, kemudian Bathara Manikmaya ini nanti diberi pasangan Sang Hyang Betari Uma, yang kemudian nanti menjadi Bathara Guru, karena Bathara Ismaya memilih momong anak putu di Arcapada atau di bumi, gitu. Sehingga beliaulah yang menjadi Raja Ratuning Dewa, gitu kan. Kalau di pewayangan, ini saya ngomong wayang ya Pak ya, jadi boleh tidak dipercaya nggak apa-apa. Nah, beliau yang punya kemampuan untuk merubah zaman, dan setiap ada perubahan zaman itu maka harus disertai dengan Tejo Darbosura yang diturunkan oleh beliau gitu. Dan ini termasuk zaman yang sekarang ini. Tejo Darbosura sudah dilepaskan, biasanya 500 tahun sebelumnya sudah dilepas supaya nyampe ke bumi tepat waktu gitu. Hitung bener beliau tuh. Makanya leluhur kita juga menghitung bahwa perjanjiannya juga 500 tahun, tapi perjanjian 500 tahun itu bukan terhadap Atlantis. Kalau Atlantis nanti hanya sebagai pelaksana untuk membantu kita untuk mengamankan wilayah gitu. Daerah-daerah mana saja yang supaya tidak terkena bencana akan diamankan oleh Atlantis. Gitu. Jadi ya baik-baiklah dengan mereka gitu Pak judulnya. Ini bukannya makin jelas makin bingung. Oke, gambar 14 ini Mas. Daripada buka saya juga punya. Nah, ini. Ya, Bathara Narada. Ya, saya juga tahu karena ada tulisannya Mas. Kalau nggak ada tulisannya saya nggak ngerti juga. Nah, ya. Ini apa Mas? Hubungannya dengan tadi Bathara Guru apa Mas? Itu patihnya di Kayangan. Kayangannya namanya Suduk Pangudal-udal kalau di Jawa. Nah, kalau di kita, kalau lebih detail lagi membaca wayangnya dengan jelas, maka posisi gerbang kayangannya beliau itu ada di bintang yang di salah satu ujungnya Orion yang warna merah. Itu tempat kayangan Suduk Pangudal-udal. Jadi kalau dalam bahasa kita, kayangan Suduk Pangudal-udal, kalau dalam bahasa internasionalnya Betelgeuse gitu kan. Itu gerbang kayangannya Bathara Narada, yang dikenal juga Sang Hyang Resi Kaneka Putra, jabatannya di Kayangan sebagai Mahapatihnya Kayangan, yang saat ini sedang mengarahkan itu ke sini memang, yang mengarahkan Tejo Darbosura menuju ke arah kita, gitu. Jadi pelaku-pelakunya itu Pak. Itu oknumnya Mas ya? Ya, itu Bang Narada. Mas, tadi saya bingung Bathara Guru Narada. Nah, saya punya ini Mas, gede ini. Nah ini kaligrafi ini. Ini bukan ini Mas ya, yang kita bicarain tadi. Bukan. Beda ya? Beda. Oh, apa Mas bedanya dengan oknum-oknum tadi Mas? Ya beda. Beda gambarnya Pak. Oh, fungsinya juga beda Mas? Ya beda. Oh. Gitu. Jadi yang mengarahkan Tejo Darbosura itu, makanya tidak ada bintang netronnya, tidak ada black hole-nya, karena yang membawa itu gitu loh, yang membawa turun dia, jadi bukan apa namanya, bukan sesuatu yang alami gitu. Memang ada yang bawa, ada yang ngarahin dan sebagainya supaya tepat sasaran dan supaya tepat waktu juga. Itu bukan apa namanya asal datang terus kemudian asal lewat gitu. Terus pada saat lewat black-nya pergi dulu, setelah lewat baru black-nya datang lagi gitu. Atau bintang netronnya pergi dulu datang lagi gitu. Itu kan lucu Pak, nggak bisa, karena kalau supernova kan berarti di tengahnya ini kan harusnya ada black hole-nya. Ketika ini bumi, ini kemudian N-nya lewat, black hole-nya pergi dulu gitu. Terus akhirnya black hole-nya datang lagi ke mereka gitu. Kan nggak begitu kan seharusnya. Jadi urutan supernova harus ada itu. Kalau nggak ada itu ya bukan supernova gitu. Ya, oke. Ini Fakultas Menyan ini emang luar biasa ini pembahasannya. Oke Mas, kita kembali lagi ke luasan Tejo Darbosura. Wah, ini luas sekali Mas ya ini. Dahsyat ini. Ya. Ini luar angkasa seterang ini Mas. Kok bisa nggak gelap dong ya? Nggak seperti luar rumah saya ini yang gelap ini ya. Ngelihat atas kan gelap, ternyata itu kok terang Mas.
Lah problemnya itu kan cuma satu, Pak. Sinarnya itu pada sinar tampak yang bisa dilihat oleh orang semuanya apa enggak gitu kan. Masalahnya itu kan. Tapi kalau efeknya pasti bisa dirasakan oleh semua orang karena efeknya akan ada perubahan yang besar terhadap bumi nantinya. Jadi, wah itu 15 menit ininya Mas, tenang aja. Masih 15 menit. itu alarmnya toh, Pak. Iya, Jadi supaya saya nggak keterusan terpana ini. Terus Mas. Tejo Darbosuro yang saat ini sedang memasuki bumi itu kira-kira radiusnya sekitar kalau dari ngitungnya dari matahari sampai ke Pluto itu berarti dikali 4, Pak. Tapi itu akan terus membesar karena jadi bumi itu cuma suatu wilayah kecil yang kena hantaman tadi gitu. Jadi yang kena hantaman ini bukan hanya bumi. Tapi jangan khawatir bahwa efeknya tidak semengerikan yang diperkirakan banyak orang gitu. Tapi ya memang cukup berbahaya. Efek-efeknya saat ini sudah mulai terasa. Paling tidak ya Merapi sudah mulai seperti itu kan. Paling tidak. Tapi kan ini nanti akan disesuaikan waktunya sesuai banget dengan janji 500 tahun itu tapi yang janji kan bukan saya, jadi saya nggak tahu waktunya kapan. Tapi yang penting itu ada janji 500 tahun. Jadi nanti efek dari itu semua akan kelihatan sih bahwa akan banyak hal yang tadinya stabil jadi nggak stabil dan sebagainya gitu. Tapi ini memang luasnya besar, gede banget Pak. Jadi bukan yang gedenya cuman berapa meter itu enggak atau jadi kadang-kadang kan ada orang nanya Tejo Darbosuronya jatuh di daerah mana loh? Kok jatuh di daerah mana loh? Sak bumi kelewat ya, lebih gede sih Tejo Darbosuronya daripada bumi. Jadi kalau ada yang nanyain jatuh di mana itu berarti ukurannya masih Teluk Brojo gitu kan? Karena ukurannya masih lebih kecil daripada kota gitu, atau lebih kecil daripada desa gitu. Itu namanya masih Teluk Brojo. Jadi kalau udah gedenya seperti itu ya namanya Tejo Darbosuro. Gitu. Jadi ini ada Mas Iswantoro katanya dia Rabu yang membingungkan katanya nih Mas. Malam ini benar-benar kita dibawa kebingungan bagaimana Mas Agung ini mau menceritakan tapi memulai dari jauh sekali. Jadi kita nggak perlu takut Mas ya. Dilewatin ini kita ini aja apa namanya cukup berdoa aja ya. Nggak ada efeknya kan. Tadi katanya mau kalau Bendu ke Kalasuba Mas ya. ya. Nah, Ya. sebetulnya perjanjian yang Mas Agung ceritakan itu janjinya orang Jawa saja atau janjinya NKRI ini, Mas? Kalau cuman tanah Jawa, maka seharusnya Tejo Darbosuronya kenanya cuman tanah Jawa, Pak. Kalau sampai Pluto sana kena dan ukurannya 4 kali itu, gitu. Itu kan nggak cuman tanah Jawa, Pak. Itu jagat. Gitu. Wah. Ini harus tanya Popeye ini sampai Pluto segala. Oh, jadi ini perjanjian ini kok bisa mempengaruhi jagat raya ini perjanjian apa ini sebenarnya kok? Saya pikir hanya kan kalau Majapahit itu kan pasti Jawa, terus apa namanya Palembang itu Sriwijaya. Loh ini ternyata sampai Pluto segala Mas. Yo, salah Pak. Beberapa daerah yang ada dalam Sumpah Palapanya Gajah Mada, kalau ditelusuri pasti ada di luar angkasa. Salah. Jangan dikira kita cuman Majapahit cuman Pulau Jawa, tidak. Yang dikatakan Nuswantoro itu kan berarti jagat gede. Nuswantoro itu kan berarti daerah di antara jagat cilik dan jagat langgeng gitu kan. Jadi dari luar badan manusia sampai sebelum masuk kayangan. Jauh banget Pak. Jadi jangan dikira Majapahit cuma seukuran seukuran kota kecil. Enggak. Jadi ini Troilokobono kena semua. Jadi ya karena akan kembalinya itu ya tuh makanya seperti itu. Tapi ya kita tidak perlu khawatir asal kita bener aja lagu kita itu betul aja kan nggak apa-apa Pak. Iya. Kan yang memang namanya perubahan zaman kan akan ada bersih-bersih itu pasti. Tapi kan yang dibersihin itu kan pasti kotoran toh Pak. Selama kitanya nggak salah, nggak ini ya nggak mungkin lah kena. Memang mereka sendiri kalau asal nyabet terus kemudian nggak ada hukumannya ya ada Pak. Jadi mereka juga nggak akan ini. Di atas Bedoro Guru masih ada
masih ada Bathara Ismaya, di atas Bathara Ismaya masih ada Bathara Antiga, di atas Bathara Antiga masih ada Betari Kanestren, di atas Betari Kanestren masih ada Sang Hyang Maharani, di atasnya lagi masih ada Sang Hyang Wening, di atasnya lagi masih ada Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, terus ke atas terus sampai 16 urutan ke atas masih ada lagi. Nggak bisa, Pak. Itu kalau di Jawa ya. Kan saya ngomong di anu ya, apa di Jawa tidak ngomong perkara agama ya. Kalau agama monggo terserah. Dianggap salah ya nggak apa-apa. Tapi dianggap kita yang salah ya, bukan dianggap agama yang salah. Dianggap kita yang salah ya nggak apa-apa. Jadi ada urutan seperti itu kalau di Jawa. Jadi mereka juga dalam mengadakan tindakan itu tidak boleh salah sasaran. Kalau mereka salah sasaran ya kena masalah sendiri. Kekemplang sama Sang Hyang Wening, nggak bisa asal menang-menangan. Makanya banyak terjadi suatu cerita di mana Bathara Guru bertindak tidak adil, kemudian dipaksa turun ke bumi, dan kemudian orang dari bumi dijadikan raja di sana. Itu kan banyak terjadi, Pak. Bahkan Petro aja pernah jadi raja di Kayangan. Petro aja pernah. Di Jawa banyak ceritanya. Ada Prabu Watugunung, pernah kan menaklukkan Bathara Guru. Terus masih ada Prabu Pandu Dewonoto, namanya aja sudah Dewonoto, yang pernah menguasai di daerah Kayangan juga. Jadi tidak perlu khawatir, karena kalau sana itu asal embat, asal nyikat dan sebagainya, ya mereka kena sasaran, kena hukuman sendiri juga. Mereka juga nggak berani terlalu ini, Pak. Mereka hanya bisa menjalankan tugas sesuai dengan yang diperintahkan. Jadi selama kitanya nggak salah ya harusnya nggak apa-apa. Oke. Jadi nggak boleh OTT asal tangkep ya ternyata ya. Nggak ada boleh. 16 tadi ya. Nggak boleh. Luar biasa ini. Makanya begini Pak ya. Itu sesuai dengan wujudnya masing-masing. Jadi ketika kita misalkan bunuh anak kecil, maka kita akan dapat hantaman dari yang seumuran dia. Jadi akan dapat hantamannya dari Sang Hyang Bathara Antiga. Kalau kita bunuh bayi, maka kita akan anak balita, berarti kita akan kena masalah dengan Sang Hyang Wening. Kalau kita bunuh bayi, maka kita akan bermasalah dengan Sang Hyang Wenang. Kalau kita membunuh bayi yang belum lahir, yang sudah pada posisi akhir, itu kita akan kena masalah dengan Sang Hyang Tunggal. Dan seterusnya ke atas, karena wujud itu sesuai dengan bentuknya. Kalau di Jawa. Tapi tidak perlu dipercaya ya. Saya tidak minta itu dipercaya. Kalau bunuh ibunya kita berurusan dengan polisi, Mas nanti. Nah iya, urusan dengan polisi. Ya, tapi itu urutan ininya ya. Sekalian selain polisi juga ada, Pak. Karena posisi ibu itu kan ada di wujudnya siapa gitu kan. Wujudnya Betari Kanestren kan. Yang ngamuk beliau, nggak bisa. Tetap ada yang ini. Tuh. Jadi kedatangan Tejo Darbosuro yang besar ini sekali, ya khawatir pantas, tapi ya selama kitanya tidak melakukan kesalahan, nggak perlu takut Pak, karena ya itu memang satu tanda perubahan zaman harus terjadi, terjadi gitu. Yang penting oke Mas, saya potong Mas, 7 menit Mas, jangan dihabiskan malam ini Mas, ini saya belum makan juga ini Mas, setelah acara ini Mas. Oke, ini mirip Tejo Darbosuro Mas ini ya. Bukan, jadi tahun 2014 mulai pinggirannya Tejo Darbosuro masuknya itu bersamaan dengan ini. Jadi di perubahan dari tahun 2013 ke 2014 itu. Jadi apa namanya? Ini juga jadi nyelamur gitu loh. Jadi apa namanya ya? Jadi orang terbuai dengan petasan-petasan ini sehingga tidak sempat melihat Tejo Darbosuro yang waktu itu masih tipis datang, tapi masih bergelombang, belum tebel gitu loh. Kalau sekarang sih udah mulai kelihatan lebih tebel kalau bagi saya ya. Itu Pak. Itu di pergantian tahun 2013-14 Mas ya? Ya, 2013-2014. Saya pikir tadi Mas Agung mau jelasin itu galaksi ada warna merah, warna hijau, ternyata salah. Jadi kalau narsumnya saya, wah kacau ini bisa. Makanya saya acara ini Mas Agung, saya paling takut itu apa? Kalau nggak sambung dengan Mas Agung, coba bayangin rekan-rekan, ada 85, 87 nih sekarang. Kalau Mas Agung nggak bisa connect, apa yang kita lakukan? Satu-satu saya panggilin, saya suruh cerita nanti Mas.
Oke Mas, kita karena ini ngertiin gambarnya Mas Nogo ini gimana, nggak ngerti saya ini. Oke Mas, ini NASA. Tinggal 5 menit lagi. Ini apa Mas? Ya, kan NASA itu kan menggunakan banyak peralatan, tapi itu pun baru melacak keberadaan bahwa bumi memasukin tadinya kan dikira bahwa bumi itu sedang ada dalam lintasan bekas ekornya komet, sehingga terjadi beberapa perubahan di atmosfer. Terus kemudian beberapa saat kemudian, kalau nggak salah sekitar 3-4 bulan yang lalu, atau saya lupa ya, sekitar itu NASA, ada pernyataan bahwa kita memasuki bekas supernova gitu. Tapi kalau dari pihak Menyan itu sudah menyatakan dari 2014 awal itu kita sudah memasuki Tejo Darbosuro. Nah nanti kan tinggal kita buktikan yang benar itu Tejo Darbosuro atau supernova atau hipernova gitu kan. Kalau supernova atau hipernova minimal harus ada black hole-nya atau ada bintang neutronnya gitu kan. Dan ternyata harusnya nggak ada gitu kan. Gitu. Nah itu jadi baru beberapa bulan yang lalu untuk ini. Nah terus peralatan yang digunakan NASA itu salah satunya ini Pak. Itu kan teleskop Hubble salah satunya itu. Dan banyak peralatan-peralatan modern lain seperti radar, terus kemudian teleskop yang ada di bumi, teleskop yang di Australia, teleskop yang di teleskop yang besar-besar itu yang ada di mana itu, Meksiko dan sebagainya itu mereka ternyata baru melacak sekitar beberapa bulan yang lalu bahwa kita memasuki bekas supernova gitu loh. Jadi disinilah perbedaan kita sama ini, dan peralatan mereka harganya cukup mahal. Ini dihitung mungkin miliaran US dollar ya, bahkan mungkin termasuk ininya stasiun ruang angkasa ISS gitu, yang untuk meneliti itu sampai beberapa negara bergabung gitu untuk menemukan salah satunya gejala bahwa kita sedang masuki bekas supernova tersebut gitu Pak. Yang saya yakin pasti blank gitu, karena kalau bekas supernova nanti pasti nggak akan ketemu yang namanya black hole sama bintang neutronnya gitu. Ini versi Menyan sudah menyatakan begitu loh Pak. Bedanya kita tinggal melihat di situ ya. Ini ilmu saya belum nyampe. Tadi ada Mbak Maya dari Kutai bilang, Mas Agung ini apa humasnya leluhur katanya. Oh iya, mungkin pakai Menyan Mas ya. Iya. Jadi ini luar biasa. Nah ini daripada ngomong Menyan dari tadi, ini kita tampilin aja. Nah ini Menyan Mas, ini Mas. Ya, ini kan peralatan yang kita gunakan Pak untuk melacak. Ya, itu kan istilahnya tuh teleskop Hubble kita ini gitu loh. Cuman kan harganya perbandingannya jauh banget Pak. Jadi kalau satu teleskop Hubble itu bisa dipakai untuk beli berapa ginian gitu kan. Banyak banget itu kan. Terus masalah akurasi data lah. Ini kita sekarang mulai akan beradu akurasi data. Kalau mereka menyatakan bahwa ini supernova, kita menyatakan itu Tejo Darbosuro, nanti yang benar siapa, gitu kan? Itu salah satu peralatan yang kita gunakan seperti itu, dan itu juga nggak lama, yang buku dapat berita, gitu kan? Dapat siaran pandangan mata, dan dapat berita, dan dapat pemberitahuan, gitu. Gitu. Jadi, lebih efisien Mas ya. Lebih efisien dan tidak perlu diikutin, karena apa? Mungkin banyak orang yang anggap ini salah, tapi kalau bagi saya kan, daripada sekarang beli teleskop yang kecil aja itu harganya sudah jutaan kan Pak? Saya punya teleskop apa Mas? Beli 17 juta itu yang gede itu. Saya cari kayaknya punya itu. Itu aja udah belasan juta itu mahalnya. Ya. Itu berapa pembesarannya sampai berapa kali, Pak? Wah, itu lupa. Tapi itu bulannya kelihatan, itunya bopeng-bopengnya itu kelihatan bener Mas itu Mas. Dia pakai itu yang itu. Nanti coba saya tunjukin minggu depan deh. Gitu. Saya cari dulu Mas. Ya, itu kan harganya 17 juta, Pak. Kalau 17 juta untuk beli angklo, areng, plus Menyan dapat berapa, Pak? Murah saya. Iya kan? Kalau secara prinsip ekonomi,
saya menang Pak, karena lebih murah gitu. Yeah. Terus pelacakan Yeah. saya dari 2014, kalau pelacakan NASA baru beberapa bulan yang lalu gitu loh. Sempat error kan, mereka sempat ngomong bahwa kita melewati bekas lintasan dari suatu komet gitu. Terus saat ini diralat gitu kan. Gitu. Gitu Pak. Tapi kan kadang-kadang kita susah nih bakar kayak gitu, maka harus ada perawatan lain. Nah, perawatan lain berikutnya. Oke, ada aksesori lain. Oke Mas, ini terakhir. Nah, ini apa ini Mas? Nah, itu dupa gunung yang sering kita gunakan itu, karena dupa gunung itu kan paling gampang digunakan Pak. Tinggal dibakar, ditaruh, itu langsung kelihatan semuanya kalau bisa gunakannya. Jadi salah satu bentuk teleskop Hubble saya itu Pak. Teleskop Hubble saya salah satunya bentuknya seperti itu gitu. Jadi kalau ini Amerika punya teleskop Hubble Pak, saya juga punya, tapi bentuknya beda gitu loh. Saya bentuknya satunya pakai anglo, satunya seperti itu gitu. Gitu loh. Ya. Ini teleskop Hubble atau teleskop kebal ini nggak ngerti ini Mas Agung nih. Ini tadi Mas ada yang nyaranin kenapa tagnya nggak ke Pak Presiden. Nah, nanti Presiden Atlantis bisa ketemu dengan Presiden NKRI ini nanti suatu saat ini. Mas Agung, ini waktu sudah habis Mas. Jadi saya mau ingatkan ke rekan-rekan bahwa minggu depan itu adalah tanggal 30 Mas ya, itu penutupan. Jadi kita end of 2020. Jadi twin year akan berakhir. Nah, kita akan menyuguhkan yang agak lain. Jadi minggu depan ini rekan-rekan tolong persiapkan semua alat hitung. Kalau punya kalkulator, punya sempoa, cuma punya Excel, semuanya dipersiapkan karena kita akan belajar menghitung. Jadi Mas Agung akan jadi suhu kita, guru matematika kita akan coba yang agak beda sedikit. Jadi kita akan membuktikan apakah hitungan itunya rekan-rekan nanti sama atau enggak. Jadi kita ada kelas les Atlantis. Sekian Mas Agung, terima kasih. Mas Nogo juga terima kasih, suplai datanya luar biasa, jelas, nggak burem. Dan rekan-rekan semuanya yang sudah gabung, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas atensinya. Mas Mahfud, kita nggak bisa perpanjang Mas Mahfud, karena kita sudah ada perjanjian dengan mie tek-tek di depan rumah. Jadi saya udah nggak bisa, 10 selesai. Perjanjian leluhur. Oke Mas Agung, sekian, terima kasih. Selamat malam, salam menyan. Terima kasih para menyaner.